Dulu kayaknya kita nggak nyimpan prematur di sini, ya kan? Ya, karena tadi saya bilang kalau menangani bayi prematur jangan kepedean. Jadi kalau bayi prematur, walaupun dia nangis kencang, ya, tonusnya bagus, tetap dilakukan langkah awal, ya. Jadi tetap dilakukan langkah awal, amankan si bayi, ya. Atur posisi gitu ya, kalau ada lendir diisap lendir tapi hanya di bagian mulut saja ya. Kemudian keringkan dan stimulasi ya. Kalau bayi di bawah 1,5 di bawah 32 minggu, dikeringkannya hanya daerah wajah dan kepala saja ya. Dadanya tutup oleh plastik dan juga topi gitu ya. Jadi nggak usah dikeringkan ya. Kemudian atur posisi kembali dan nilai gitu ya. Jadi kalau prematur harus dapat langkah walaupun dia bagus kondisinya ya. Nah, selain prematur juga kita nilai bayinya ini bagaimana nafasnya, ada usaha nafas, kemudian tonusnya bagaimana ya. Kalau dia tidak ada usaha nafas, tidak menangis, tonusnya jelek ya, maka kita lakukan langkah awal. Langkah awal itu apa? Jaikan boleh ya, kalau pakai jaikan boleh. Jaga kehangatan ya. Jadi ini yang menerima bayi siapa biasanya? Asisten yang mana? Asisten sirkulasi yang menerima bayi ya. Nah, jadi si leader juga harus melihat proses persalinannya ya, biar tahu nih kira-kira seperti apa nanti bayinya gitu ya. Setelah lahir bayinya dipotong tali pusat ya. Kalau tadi kan bayi yang bugar mungkin kita potong tali pusatnya belakangan ya di level pregnant. Tapi kalau bayi yang proses ya nggak harus di level samping ya, kita potong, kita bawa ke lagi gitu ya. Jadi dipotong tali pusat itu adalah waktu 0 detiknya. Maka asisten drugs dan equipment yang di sebelah kanan tadi dia memencet timernya ya. Timer kalau di timer tuh ada tulisan Apgar biasanya, Apgar atau timer juga buat ada di timer. Jadi biar kita tahu kita berapa lama nih sudah melakukan tindakan resusitasinya. Jadi semua ini punya tugas masing-masing gitu ya. Nah, jadi pada saat potong tali pusat teriak tuh biasanya yang ini ya, potong tali pusat, sehingga ini nanti langsung digit waktunya ya. Setelah itu baru dibawa bayinya ke tempat resusitasi ya. Ya. Tadi lakukan jaikan, jaga tidak bernafas dok, kayak gitu ya. Jaga kehangatan, atur posisi, isap lendir ya. Jangan lupa pakai diri, tekan dulu ya. Ini. Ya. Kemudian kalau nggak ada lendir nggak usah diisap ya. Nah, kemudian kan berikutnya keringkan ya, keringkan stimulasi. Nah, kalau ternyata pada saat isap lendir bayinya masih belum bernafas ya, leader langsung melakukan tindakan PTP ya. Leader langsung melakukan tindakan PTP. Leader langsung melakukan tindakan PTP kalau memang bayinya setelah diisap lendir kemudian tidak ada usaha nafas ya. Sementara yang lain ya melanjutkan langkah awalnya tadi ya. Jadi leader langsung PTP, yang lain melakukan keringkan dan stimulasi gitu kan. Stimulasi itu biasanya di punggung ya, kemudian di paha lateral dan di telapak kaki ya. Keringkan dan stimulasi, kemudian
langsung tuh si asisten sirkulasi mendengarkan denyut jantung si bayi seperti yang tadi saya bilang, ya. Langsung asisten mendengarkan denyut jantung si bayi dan memberikan kode kepada si leadernya, ya. Nah, kalau misalnya sementara si asisten drugs dan equipment dia langsung pasang ini, langsung pasang pulse oximetry, ya, dipasangnya di lengan kanan karena kita maunya predutal, jadi sebelum masuk ke jantung, ya. Kalau yang lain tangan kiri, kaki itu namanya postdutal, ya. Yang kita pakai adalah yang predutal, itu langsung dipasang di sini. Langsung dia juga pasang temperatur di sini, apa namanya, probe suhu, ya. Disimpannya di mana? Biasanya di kanan atas, di yang bawahnya ada hepatnya, ada livernya, jadi simpan di sini kan. Di semua ada tugas kan, ya. Si leader PPP, asisten sirkulasi tadi habis bantu melanjutkan langkah awal, kemudian langsung dia mendengarkan denyut jantung. Si drugs equipment juga dia mengerjakan langkah awal, langsung dia memasang-masang yang perlu dimasang. Jadi semua itu punya tugas, ya, nggak cuma si leader aja, ya. Kenapa harus sudah PPP? Karena tadi saya kan harus menyelesaikan PPP dalam 1 menit. Happy baby breath dalam 1 menit pertama kita harus apa namanya, menolong bayi bernafas. Kalau telat itu oksigen di otaknya juga nggak bagus kan, gitu. Ya. Nanti bisa timbul namanya HI, ya, hipoksik iskemik, ensefalopati dan sebagainya. Jadi harus segera PTP, ya. Ini langsung dari PP. Gimana iramanya? Ya sudah disetting tadi, ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas. Pakai juga sama, ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Kalau pakai ini, kalau mau 30 yang kurang lebih 3/4-nya lah, jadi jangan sampai mentok gitu, ya. Ya, 1 lepas 1 lepas. Ini PIP, ya, PIP, PEP, PIP, PEP juga sama. PIP, PEP, PIP, PEP, PIP, PEP. Menekan jangan terlalu lama. Kadang-kadang suka gini. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, bener nggak? Salah. Ya, yang benar begini. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Iya. Ya. Jadi jangan lepas-lepas dulu, dikit dulu, ya. Jadi 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Ya. Nanti kalau salah kita Di atas. bisa bikin orang. Ya, tidak. Ya. Keberhasilan PTP itu yang paling penting adalah dia harus melekat dengan baik, ya. Jadi sungkupnya ini harus sesuai ukurannya, jangan terlalu besar, ya, jangan terlalu kecil. Ini pas, ya. Ini ada ukurannya nih, si sungkup ini. Kalau yang bocor bulan nomor 1 kita pakai, ya. Kalau yang kurang bulan sampai 1,5 pakai nomor 0, ya. Kalau yang di bawah 1,5 pakai nomor 0. Sama dengan laringoscop juga demikian, ya. 1, 0 sama 0. Atau ada juga yang pakai SML, ya. Kalau yang suku bola pakainya L, yang di bawah 2,5 pakainya M, gitu ya. Di bawah 1,5 pakainya S, ya. Jadi seperti itu, ya. Ini baru. Nah, kalau ternyata pada saat PTP 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, denyut jantungnya nggak naik, ya, jadi karena masih si asisten, ya, maka artinya apa? Artinya PTP-nya tidak efektif. Tidak efektif. Artinya PTP tidak efektif, ya. PTP tidak efektif. Kalau tidak efektif, maka kita harus koreksi, ya, harus koreksi PTP-nya. Bagaimana cara mengkoreksinya? Ada singkatannya apa? Anda tahu? SRIBTA, Suster Ipta atau Stripta, ya. SRIBTA. Kalau teman-teman yang pernah pelatihan perinasia mungkin mereka masih pakai istilah Mr. Sofa, ya, MR Sofa. Kita boleh ngapuskan SRIBTA aja, ya. SRIBTA, ya. Apa tuh SRIBTA? S-nya adalah sungkup, Sungguh. ya.
Tadi pastikan sungkupnya jangan kegedean, kecilan gitu ya. Kemudian juga R-nya adalah reposisi. Posisikan sungkupnya jangan sampai jangan-jangan kurang melekat dengan baik gitu ya. Pelekatannya harus kita perhatikan ya. Ada 3 cara untuk memegang sungkup ya. Yang pertama adalah ini, stem hold. Yang kita pegang adalah si batangnya ya, yang kita pegang adalah batangnya ya. Ini harus melekat benar ya. Atau 2-point hold. Jadi ini begini ya. Yang ditekan adalah di daerah sungkupnya. Ini 2-point hold ya. Atau juga CE clamp atau OK-ring hold. Jadi ininya posisinya seperti tadi, seperti yang 2-point hold, tapi ininya posisikan semi ekstensi di kepalanya gitu ya. Jadi ini bentuk huruf C, ini bentuk huruf E, makanya bilang CE clamp ya. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas gitu ya. Nah, tadi si SRIBTA ini belum tentu harus dikerjakan semuanya. Kita bisa mengerjakan dua-dua dulu. Tadi SR dulu ya, sungkupnya dicoba diperhatikan lagi sama reposisi. Posisi daripada sungkup maupun posisi daripada kepala, jangan-jangan tadi terlalu ekstensi. Posisikan lagi ke semi ekstensi. Ya. Biasanya PTP tidak efektif dengan mengoreksi SR saja itu jadi efektif. Ya, nggak perlu sampai IBTA sebetulnya biasanya. Umumnya dengan SR saja udah efektif. Ya, jadi betul-betul kita harus bisa melakukan penempatan sungkup dan posisi sungkup yang benar-benar tepat gitu. Ya, karena bisa menentukan PTP-nya. Ya, jadi SR dikerjakan dengan mengerjakan SR, kemudian PTP lagi. Kalau ternyata masih belum meningkat, masih belum efektif, maka IB. IB-nya apa? Isap lendir ya, dari mulut dulu biasa kalau isap lendir ya, kemudian hidung. B-nya adalah buka mulutnya langsung PTP lagi ya. Jadi IB tadi dua langkah kan ya. SR kemudian IB ya, PTP lagi mulut dulu baru ya, kan. PTP lagi. Kalau ternyata setelah SR IB masih juga belum efektif, maka T-nya adalah naikkan tekanannya ya, naikkan tekanannya. Tekanan yang mana dinaikkan? Tekanan tadi kan ada PIP, ada PEP-nya, ya kan? Yang mana dinaikkan? Yang PIP, ya, yang peak inspiratory pressure. Jadi langsung tutup begini, ini putar ke, misalnya tadi kan 30 ya, ke 35 dulu, ya langsung kita PTP lagi. Ini kan tadi yang muter tuh si drum equipment ya. Kalau filter di sini aja, gitu ya. Tutup sebentar begini, putar ke 35, langsung PTP lagi. Jadi nggak lama, ya, gitu PTP lagi. Masih belum meningkat juga di jantungnya, boleh naikin sampai ke 40. PTP lagi. Maksimal 50 deh. 40 maksimal. Ya. Dengan PTP pakai PIP 40 masih belum naik juga di jantungnya, berarti kita ke A. A-nya adalah alternatif airway, ya, alternatif jalan napas, ya, yaitu intubasi, ya, kalau ada dokternya, ya. Kalau nggak ada dokternya boleh tadi menggunakan LMA, ya, larinya mas airway, ya, jelas. Nah, kalau sudah efektif, ya, maka kita hitung berapa lama kalau PTP? 30 detik, ya, 30 detik. PTP itu sebanyak berapa kali? 20 kali. Ya, satu siklusnya 20 sampai 30 kali. Ya, jadi 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas. Nanti kalau misalnya drill ya, kerjakan hitungannya jangan dipotong. Ya. 7 lepas, 8 lepas. Karena apa? Karena PTP paling 30 detik ya. sampai 20 kali. 9 lepas, 10 lepas ya. 20 lepas. Ya kan? Ya, baru kita nilai lagi. Ya, gitu. Nah, jadi selama 30 detik sebanyak 20 sampai 30 kali.
ya, 30. gitu. 30. Nah, tadi ya tambahannya untuk langkah awal, kalau bayi di bawah 1,5 kita pakai plastik ya. Jadi pada saat tadi bayinya lahir tidak bernapas gitu ya, kan dibawa nih sama si asisten sirkulasinya kan ya, pakai kain ya. Iya. Kemudian langsung ditempatkan di sini ya, di plastik gitu. Kemudian langsung pakai kantong. Yang dibersihkan hanya daerah wajah dan kepalanya saja, pakai topi. Kemudian tidak menangis, langsung PPP gitu ya. Jadi yang dibersihkan hanya daerah wajah dan kepalanya saja. Kemudian mungkin tadi kalau misalnya di PPP, dari melakukan PPP, maka asisten melanjutkan merangsang taktilnya, ya kan? Karena keringkannya kan sudah dikeringkan sama si dinner di sini, Iya. ya, gitu. Jadi stimulasinya tetap diberikan, ya, sambil mendengarkan denyut jantung, ya, sambil si asistennya drug equipment memasang-masang probe. Jelas ya? Oke. Nah, jadi tadi PPP berapa lama? 30 Berapa detik. kali? 20 sampai 30. 1 lepas, 2 lepas, 20 lepas, kita nilai. Ya. Apa yang dinilai? Jantungnya. Ya. Napas, Nilainya ya bagus. Jadi biasakan kita sistematis. Yang kita lihat adalah usaha nafas, ada atau tidak, denyut jantung, ya kan ya? Nah, diharapkan sih mungkin kalau sudah sampai berapa menit sudah ada kali di sini ya, di push oximeter. Tapi kalau belum ada, biasanya didengarkan oleh si hasil sirkulasi dalam 6 detik. Ya, kan kita menghitung denyut jantung dalam 1 menit sebenarnya kan, ya. Tapi nanti kalau 1 menit kelamaan, kalau dia masih PPP gitu, ya, itu kelamaan. Jadi 6 detik, tinggal dikalikan 10. Jadi misalnya 6 berarti 60, gitu, ya. Nanti 60, ya, sama saturasi oksigen. Ya, jadi ini kalau dulu kan usaha nafas, denyut jantung, ya, dan kontrol ya. Kalau sekarang usaha nafas, denyut jantung dan saturasi. Ya, oke. Kalau ternyata denyut jantungnya di bawah 60, ya, bayinya masih belum bernafas, ya, saturasinya masih jelek, maka kita lakukan tindakan PTP dan kompresi dada. Ya, PTP dan kompresi dada. Ya. Sekali lagi, ini langkah yang akan jarang ibu kerjakan. Jadi nggak apa, ini ibu hanya sekedar tahu aja, gitu. Ya. PTP kompresi dikerjakannya berapa lama? PTP kompresi dikerjakannya selama 60 detik. Tadi PTP selama berapa detik? 30. Kalau PTP kompresi 60 atau 1 menit. Ya. Perbandingannya 1:3. Ya. 1 ventilasi, 3 kompresi dada. Ya. Kompresi dada, yang paling penting kita harus tahu di mana letak melakukan kompresi dadanya. Ya. Kita lakukan kompresi dada di sternum bagian bawah, sepertiga inferior sternum. Sternum itu tulang yang menghubungkan antara tulang-tulang tiga. Karena penghasilnya namanya sternum. Ya. Ini antara processus pyodeus yang menonjol di sini, ya, dengan garis antara kedua papila mammae. Jadi di sini. Ya. Kita mengerjakan kompresi dadanya. Di sini caranya adalah yang dianjurkan menggunakan ibu jari. Ya, ibu jarinya posisikan di sini, kemudian jari-jari yang lainnya merangkul ujung si badan. Ya, ini usahakan tekanannya itu tegak lurus. Ya, jadi tuh 2 3 1, tuh 2 3 2, tuh 2 3 3 selama 60 detik atau 1 menit, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 kali. Ya. Jadi tuh 2 3 1, tuh 2 3 2, tuh 2 3 30 ya. Ya. Kemudian baru kita
evaluasi kembali. Ya. Berapa lagi? Kalau ternyata setelah PTP kompresi Iya, selama operasi dari selama 60 detik 60 ya. detik. Kalau kita hanya berdua misalnya gitu ya, boleh kita menggunakan 2 jari. Ya. 2 jari itu begini posisinya. Ya. Nih, jadi si tangan satunya untuk megang si bayi ya. Ini begitu ya. Nggak boleh begini ya, tapi kita lurus begini. Ya, jadi tuh 2 3 1. Tuh 2 3 2. Kalau perlu apa-apa, leadernya tangan yang satu bisa dilepas dulu. Ambil barang yang diperlukan oleh si leader misalnya gitu. Ya. Ini kalau bisa berdua biasanya. Ya. Atau kalau bayinya besar, susah untuk merangkul gitu bisa. Ya, juga kita menggunakan itu. Ya. Tapi yang dianjurkan sebenarnya menggunakan yang tadi itu ya. Ya. Kalau setelah 30 kali ya atau selama 6 bulan kita PTP kompresi, kita evaluasi kembali. Apa yang dievaluasi? Usaha nafas, denyut jantung, sama saturasi. Ya, kirain ngantuk ya. Ya, jadi selalu itu. Ya, evaluasi selalu usaha nafas, denyut jantung, sama saturasi. Ya. Kalau ternyata dia masih belum bernafas, denyut jantung masih di bawah 60, ya, maka kita lakukan PTP kompresi diteruskan, ditambahkan kemudian epinefrin. Ya, lagi-lagi ini jarang sekali akan dikerjakan. Ya, tapi saya ibu tahu aja gitu. Ya, berikan epinefrin. Tapi mungkin kalau misalnya ada perdarahan antepartum begitu, jangan-jangan mungkin dia kekurangan cairan, jadi kita kasih loading cairan gitu ya. Tapi itu supaya tahu aja ya, itu ada ya. Nah, kalau ternyata setelah dilakukan PTP kompresi, kemudian dia masih megang-megang napasnya misalnya ya, denyut jantungnya sudah di atas 60, tapi masih di bawah 100, ya, diapain? Bayinya masih megang-megang, denyut jantungnya masih di bawah 100, tapi di atas 60. Ya, kompresi kita stop, PTP-nya dilanjutkan. Ya, PTP dilanjutkan. Tapi kita mau koreksi lagi tadi SRI-BPA, jangan-jangan PTP kita masih belum efektif. Ya. Jadi PTP kita lanjutkan lagi ya. Sampai berapa lama tadi PTP? 30. Ya, 30 detik kita 20 kali. Ya. Nah, kalau tadi kan PTP kita menggunakan fraksi oksigen berapa? 21% kan ya, sampai bayi 1 bulan kan, bayi di atas sama dengan 3 minggu kan ya. Kalau pada saat PTP kompresi, fraksi oksigen dinaikkan ke 100%. Ya, fraksi oksigen dinaikkan ke 100%. Ya, jadi kalau ini tadi settingnya kalau aturan 8, jadi ini berapa oksigennya? Jadi 8, airnya 0. Ya kan? Kan kita mau ngasih 100%. Jadi ini dong yang full, ya kan? Ya. Gitu. Ya, nanti CFD pun jadi tadi pada saat pakai kompresi dia naikin 100%. Gitu, ya. Pada saat dia langsung menghentikan kompresi dada, lanjut PTP, turunin lagi ke 20% lagi. Gitu, ya. Jadi dia nggak ada yang diem, ya. Semua punya tugas masing-masing dan punya peran masing-masing, ya. Gitu. Oke. PTP kompresi, PTP lagi, ya sampai 20 kali. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 20 lepas-lepas, nilai lagi, ya. Kalau ternyata sudah bernapas nih bayinya, ya sudah bernapas bayinya, kemudian denyut jantungnya kata si asisten sirkulasi 12, berarti berapa? 20. Ya, berarti dia sudah bernapas, denyut jantung sudah di atas 100, ya kan? Yang ini berarti kan? Ya. Bernapas spontan tapi sudah 100. Tinggal kita lihat napasnya seperti apa, ya. Apakah distres atau tidak, gitu ya? Ada nggak retraksi, ada nggak merintih, ada nggak tak minum, apa coba? Gitu, ya. Kalau seperti itu dikasih Sipep. Ya, dikasih Sipep. PP berapa tadi Sipep? 7. F22-nya 2.
21 usia gestasi di atas sampai dengan 35 minggu. Tadi dasar PTP 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 20 lepas-lepas, bayinya di jantung 12. Dia retraksi, merintih, langsung pakai CPAP, naikin PEP-nya, tutup bagian bawahnya, putar ke 7. kita masih CPAP. Ya, masih CPAP PEP 7, cuma tadi 21%. 21 Ya, jelas ya? Nah, setelah CPAP di mana? Evaluasi. Ya, kalau dengan dikasih CPAP PEP 7 ternyata masih retraksi berat gitu ya, masih merintih ya, mungkin kita bisa naikkan ya PEP-nya menjadi 8. Nah, itu PEP 8 putar lagi Putar 8 ya, ya PEP ke 8. Terus ada juga saturasinya ya kan ya. Kalau ternyata masih belum tercapai saturasinya, kita di sini ya, saturasi ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu ya, nggak usah dihafal ya, simpan aja di atas di depan itu alat nomor ya gitu. Atau kalau mau menghafal ya, cukuplah menghafal 5 menit sampai 10 menit. 5 menit 85%, 10 menit 85 sampai 90% atau 90% nanti ya. Kalau ternyata 5 menit tadi dia masih di bawah 80%, boleh kita naikkan fraksi oksigennya ya, konsentrasi oksigen nanti kan 21% kan, boleh kita naikkan ke 30 kan ya, 30 itu kan 20% kan, 30 dulu. Jadi kalau 30 ini berapa oksigen airnya? Airnya berapa? Kalau 30% airnya berapa? 6. Kalau 30% airnya 7 kan, kurangin 1 ya, sampai 21% kan. Kalau menaik 30% berarti dia turunin 1, oksigen naikin 1 ya. Jadi oksigen 1, airnya 7 ya. Saturasinya masih di bawah 80 juga gitu ya, naikin ke 40, berarti airnya berapa? 6, oksigennya 2 ya gitu ya. Nah, kalau sudah dikasih PEP 8 ya, kemudian FiO2 40%, bayinya masih berat nafasnya ya, kemudian saturasinya nggak tercapai gitu, maka itu namanya gagal CPAP. Artinya dia nggak bisa pakai CPAP gitu ya. Berarti kita harus intubasi ya, panggil dong pakai obat kayak gitu ya kan ya, seperti itu. Tapi terus terang itu akan sangat jarang sekali dikerjakan ya, apalagi di puskesmas gitu ya, lagi di puskesmas. Jadi jarang sekali sampai sana lah gitu ya. Jadi yang paling penting adalah CPAP diberikan sesegera mungkin pada bayi dengan distress pernapasan. Jelas ya. Nah, kalau ternyata sudah dikasih CPAP ya, kemudian napasnya jadi lebih enak ya gitu, jadi takap itu jadi apa ya, enakan kan apa hasilnya ya, enakan kan ya, terus itu CPAP ya. Jadi jawab, gak usah terburu-buru diturun-turunin dulu apa sih dulu CPAP dulu ya, apalagi kalau bayi prematur gitu ya. Kalau bayi bulan mungkin boleh lah kita agak cepat gitu turunin, tapi kalau bayi prematur pelan-pelan ya gitu. Nah, kalau ternyata ya tadi pada saat kita sudah PTP, kemudian kita cek sudah ada napas spontan di jam di atas 100, tadi kan 120 gitu ya. Terus ternyata nggak ada distress pernapasan, napasnya enak gitu ya, tapi bayinya biru ya, bayinya biru cyanosis ya, maka kita berikan oksigen aliran bebas. Gimana caranya oksigen bebas ya? Boleh kalau pakai CTPs ini ya, naikkan oksigennya ke 100% ya, berarti gimana ininya? Oksigennya berapa? 8, 0. Kemudian tekan atasnya seperti kita memberikan PIP pada saat PTP tadi ya. Begini kan ya. Ya, begini. Ini jangan ditempelkan, tapi kurang lebih 1 cm jaraknya dari lubang hidung dan lubang mulut
Ya, jadi begini. Ini ngasih oksigen aliran Bebas. bebas. Ya, seperti ini. Harus Ya, sampai dia bersumber di seharusnya atas menghilang. Gitu. Beratnya tercapai. 1 Ya. senti. Atau juga boleh kalau mau pakai end to end aja gitu ya, ini begini oksigen, ini Plasternya. boleh juga begini. Ya, ini ujungnya sama 1 cm di atasnya. Begini. Ya, gitu. Ya. Atau juga boleh satu lagi, oke ini misalnya nih juga bisa ya, tadi harus 100%, berarti gimana 100%? Pasang Oke. ini juga pasang Balon. mana tadi ya? Ini kan ya, terus sama ini 1 cm juga ya, jaraknya tekan seperti ini ya, gitu. Ini sudah ngasih oksigen RB Bebas. ya. Oksigen yang 5 itu cukup dong, 5 sampai 8 boleh ya. Ya. Pakai yang Nah, tapi tadi ada saya katakan kalau dia cyanosis bayinya prematur, ya hati-hati, mungkin parunya belum mengembang dengan baik, ya. Jadi pasanglah sikat kalau dia prematur, ya. Jangan masih ada bebas, ya. Pertimbangan sikat, ya. Kemudian kalau ternyata setelah dikasih cairan bebas dia masih biru, ya, masih desaturasi, saturasi belum tercapai ini seperti di sini. Mungkin dia mengalami penyakit jantung. Jadi dia nggak sesek, biasanya napasnya tapi dia biru. Dikasih oksigen yang bebas masih biru aja. Ya, itu mungkin dia penyakit jantung bawaan yang sianotik. Ya, jadi kita nggak usah dikasih tambah oksigen lagi. Ya, nah jangan kalau yang PGB sianotik yang kritis itu malah dikasih oksigen malah jadi jelek gitu. Karena PDA-nya menutup. Ya, padahal harusnya PDA-nya mungkin dia dipertahankan kalau pada PGB kritis. Ya, pokoknya kalau memang dia sudah dikasih oksigen bebas dia masih biru, mungkin masalahnya adalah masalah jantung bawaan. Ya, kalau seperti itu ya udah kasih oksigen cukupnya, ya, siapkan penunjukan. Ya, tapi kalau dia membaik, ya mungkin ya udah cukup. Ya, oke, jelas. Itu sebetulnya alur resusitasi yang terbaru. ya sudah saya rangkum semuanya. Ini slide berikutnya sebenarnya menjelaskan apa yang tadi saya jelaskan. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita lihat slide berikutnya. Tapi saya sedikit menggambarkan apa yang sudah dijelaskan. Jelas? Jelas sudah? Jelas? Atau jelas. enggak? Pusing enggak? Lumayan. Masih. Pusing enggak? Lumayan pusing. Enggak ya? Kalau yang ini kayaknya makin malah pusing kali. Apalagi masih yang baru kan masih baru terpapar Apanya? banget dok. Ini enggak apa-apa. Lemixer. Nanti kan ada dokter tuh. Rizky. Nanti akan bisa ngasih tahu lagi, diulang lagi, ya. Makin sering dokter Rizky ngajarin nanti makin pintar. Cara membedakan gasping sama merinci itu dok mungkin yang agak sulit. Oke, ya bagus pertanyaannya. Ini kan angkanya ya, Bro, ya. Iya, jadi Kalau misalnya gasping itu satu-satu ada periode apnonya. oh iya. Ya. Kalau merinci dia napas terus tapi bunyi gitu, ya kan? Ya, nggak ada apnonya, gitu. Ya. Kemudian juga ya lebih satu-satu lah. Gitu. Tapi kalau dokter melihat dalam situasi seperti itu bingung, apa namanya? Iya, Ini merintih atau apa ya? Ya. iya. Sebaiknya berpikir yang terburuk. Itu maksudnya. Ya, sebaiknya berpikir yang terburuk. Cara masaknya gimana? Ya, PTP dulu aja. Nanti kan setelah PTP 20 kali atau 30 detik, kita akan melihat responnya seperti apa. Ya, nah, tapi nanti kan didengarkan di jantung. Ya, gitu. Jadi sebetulnya sih nggak sulit membedakan merintih dengan gasping begitu ya, karena kelihatan banget bedanya sebetulnya. Ya, tapi kalau memang kita ragu Masih
napasnya masih cepat dok ya kalau merintih itu atau Iya, bisa napasnya cepat ya. Kalau gasping kan napasnya malah lambat kan, berarti penuh gitu. Ya, Gasping lambat. ada pedalnya terlalu lama. Ya, jadi Merintih cepat. tapi kalau menemukan yang seperti itu bingung gitu ya, pikirkan yang terburuk. Jadi PPP aja. Ya, setelah PPP nanti kita evaluasi lagi. Ya, lebih baik kita agak lebay sedikit jadi istilahnya ya untuk PPP supaya paling mengembang dulu daripada kita terlambat PPP. Kok keren nggak jatuh? Ya, nanti palunya keburu kolap. Lebih susah nanti PPP. Nanti jadi susah mencapai PPP efektif. Ya, Iya. ada lagi? Dok, Ya, itu kita kan punya ETT tuh dok. ETT. Iya, maksudnya punya tapi nggak bisa menggunainnya kan bingung dok. ETT buat intubasi. Iya. Nah, maksudnya Lah, gimana? maksudnya gini, dibeli itu buat apa kan nggak ngerti juga saya. Baik. Ya. Masangnya juga kan nggak ngerti. Ya. Kan ada dokter Rizky. Nih. Ya kan memasang intubasi kan sama Iya. dokter itu kan ya. Iya. Nah kedalamannya dok kalau kita intubasi tadi kan udah tahu ya di bawah 2,5 sampai 2 sampai 3,5 ya di atas 3 nomor 4. Tapi yang lengkap yang tidak ada balonnya ya kedalamannya kurang lebih 6 ditambah berat badan. Jadi kalau berat badan 3 kilo kedalaman sampai ke ujung bibirnya itu adalah 9. Jadi di sini gitu. Di sini 9. Oh, bingung. Ya. 9. Jadi nanti masukin ke sini ya. Ini 9 di sini bibirnya. 6 tambah Ya. 12. Sasi aja Ini dok. konsolidasi gitu. Ya. Tenang Bu. Jangan. Ya. Dia bingung. Nah, supaya kepake buat ibu ya, saya kasih solusi yang lain ya. Sebenarnya belum sampai ke sana nih, tapi ya Iya. udah. Ibu sudah menanyakan apa-apa ya. Namanya adalah selain itu kita kan kalau udah resusitasi ke perawatan pasca resusitasi kan, Iya, ya, iya. kita melakukan stabilisasi di situ, Stabil. ya. Salah satu stable itu adalah airway and breathing, ya kan, ya, Iya. menilai jalan nafas dan pernapasannya, Pernapas. ya kan, dengan menghitung skor down. Pernah dengar skor down? Iya dok. Apa aja skor down? Kalau nggak tahu skor down, saya tutupkan teleponnya. Iya. Ya. Jadi skor down, ya frekuensi Frekuensi nafasnya, nafas. ya ada atau tidak berapa, ya kan? Ya. Stanosi atau tidak, retraksi ada Retraksi atau tidak. merintih Merintih ada atau atau- tidak, ya kan? Sama air entry-nya, ya. Kalau skor down-nya ternyata 1 sampai 3, itu kan gangguan nafas ringan. Iya. Kalau Kalau di atas skor down-nya 4 4 sampai 5, gangguan nafas sedang, ya. Lebih sama dengan 6, gangguan nafas Berat. ya. Kalau 0 berarti nggak ada gangguan nafas, ya. Ringan sama sedang kita kasih CPAP. Kalau ringan Kalau sama berat pertimbangan intubasi, ya gitu. Nah, ketika kita melakukan perawatan pasca resusitasi dengan melakukan stabilisasi ternyata skor down-nya masih antara 1 sampai 5, kan kita terus memberikan CPAP kan gitu, ya. Terus CPAP-nya mau dipasang terus pakai sumpuk gitu. Kita merujuk ke rumah sakit. Enggak kan? Iya. Ya. Ini akan sulit kita mempertahankan untungnya kan. Iya. Oleh karena itu kita pakai single nasal prong. Hmm. Ya, single nasal prong namanya single nasal prong. Berarti Single. prong hidung single. Single. Jadi prong hidung yang jomblo. Ya, gitu. Single nasal prong. Prong. Ya, single nasal. Single prong. nasal. Saya juga lupa ini nggak bawa ini jadi nggak bisa praktekin yang baik ya. Tapi pura-puranya ini hidung ya. Ini pura-puranya hidung ya. Iya. Hidung. Ini dioles ya. Jelly. Si ini nih, si Jelly. EPP ini. Rumah saya pakai air liur si bayi. Oh. Ya. Oke jadi. Kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Ya. Dalam hidung kurang lebih 2 cm. Ya. Atau kalau ini video dipotong ya. Kalau 2 cm itu kurang lebih kalau ada ring begini nih, ada ring-ringnya begini, biasanya di ring 2. Ya, di ring 2 baru dia di ujungnya sini. Ya, atau kalau ada yang hitam gitu, ya, hitam. Nah, ini kan ada bagian hitam nih. Hitam bawahnya ya. Bisa sampai sini cukup masukin. Ya, gitu. Nah, setelah dimasukkan begini, ya, dimasukin nih, gitu. Ini kan dipasang ke sini nih, ya kan, ya, ini, ya. Hmm. Ini hidung ya, bukan mulut ya. Kalau Iya, ini kalau iya. bukan intubasi ya, ini kalau hidung.
begini, melewat begini ya. Nanti jadi PEB jadi sesuai dengan yang kita setting. Makanya digunting. Digunting ya. Ini dari lubang hidung kurang lebih 4 sampai 5 cm di atasnya kita gunting. Guntingnya miring. Gunting miring ya. Setelah digunting kemudian Pindahin. dipindahin. Dibuka, pindahkan ke tempat yang tadi ujungnya. Lalu jadi seperti ini. Ya, dipendekkan. Jadi begini. Ya. Telot ke ini. Udah, kita menjaga dia menggunakan sipep ya. Iya. P7 kan menggunakan apa tadi? Single Single Ya. saplong. Oke. Jadi kepake nggak Bu nih katanya? Kepake dong. Ya. Ya kan? Iya, Ya. benar. Jadi jangan ini Nggak ribet tuh. apa pikir mubazir gitu, enggak pakai kok insya Allah. Iya. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang gawat ya. Cuma Amin. kita harus siap. Iya dok. Ya, kalau kita udah siap, kita siapkan, alhamdulillah kan ya. Tapi kalau kita udah siapkan nggak ada pasiennya ya nggak apa-apa, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau ibu misalnya sudah ada pasien ibu nggak siap, nggak ada alatnya, nah, gitu, ya kan? Ya. Nah, kalau salah tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan prosedur berarti ya kita menyalahi. Iya. Ya, jelas ya? Iya dok. Jadi nggak buang-buang kok Bu. Ya itu pasti dipakai, nggak apa-apa, ya. Gitu. Iya. Ya, jadi walaupun nggak dipakai buat intubasi, bisa dipakai buat single nasal prong tadi. Ya, oke. Untuk kita merujuk pasiennya ke rumah sakit, ya menggunakan alat CT seperti ini. Ya, jelas? Iya. Jelas nggak Bu? Oke, Ya. jadi kepake ya katanya ya. Insyaallah ya. Lagi, Insya Allah. kalau nggak ada pertanyaan itu, kemungkinannya 2. Ya. Ngerti apa? Kemungkinannya Bingung. ngerti semua yang saya jelasin dari jam 10 tadi gitu ya. Atau si dokter dia ngapain sih? Mau lah jadi konek lagi deh gitu ya sih. Yang mana ya? Mudah-mudahan sih bukan yang kedua ya, tapi yang pertama. Amin ya Allah. Ngerti semuanya. Ya. Dokter, ibu, bapak ibu semua di sini kalau mau mengingat terus apa yang kita diskusikan hari ini harus melakukan drill berulang ya. Kalau enggak ya pasti lupa. Apalagi kerjaan kita banyak, ya kan? Ya. Iya. Saya bisa menjelaskan seperti ini gitu ya karena kerjaan saya tiap hari begini. Ya kan? Ya, kerjaan saya tiap hari ngurusin bayi baru lahir gitu. Baru sejak saya di neonatologi ya memang bayi-bayi yang bermasalah yang saya rawat gitu. Ya. Jadi ya makanya ingat gitu ya gitu. Perawat di ruangan bayi jagung infus gitu ya. Ada kerjaan tiap hari itu infus bayi-bayi. Nggak bisa infus bayi belum tentu. Coba dulu ya. Nggak bisa emang. Coba dulu. Biasanya nyuruh perawat. Iya perawat nggak apa ya. Perawat bukan Canggih. tapi saya juga harus Jago Tadi nyuruh. yang saringin itu bidannya yang infus. Iya. Ya tadi saringin kan saya bilang kasih infus kan gitu ya, jangan sampai yang mikro di infus. Pesan WA lagi, dok sudah diinfus, pasiennya sudah kita kirim ke RSU ya. 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 Jadi belajar ya, kalau nggak pernah mencoba nggak akan pernah bisa. Iya benar. Ya gitu. Ya. Coba aja 3 kali, kalau udah 3 kali saya udah. Gitu. Yang penting kita udah tahu bahwa kita mau infus, tapi kita nggak bisa, gitu. Belum bisa, bukan nggak bisa. Ya. Cuman infus bayi sama kayak infus dewasa ya Pak ya. Ya. Cuman kan lebih kecil gitu kan. Iya. Itu takut gitu ya. Kalau kering-kering gitu ya. Kan jarum juga kecil ya. Nggak mungkin kita infus pakai jarum 18 gitu ya. Ya, istilahnya ya. Masih pakai yang kecil kan 24. Ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya ini ya slide-nya ya. Iya. Untuk ini sudah menjelaskan yang tadi semua ya. Oke, jadi ini konsep prenatal tadi ya, kita mencari resiko ibu, resiko bayi, kemudian tim resusitasi ya harus berkomunikasi secara efektif ya, jadi masing-masing sudah tahu job description-nya apa gitu. Nah seperti ini ya, semua punya tugas masing-masing ya. Nah, ini gambarnya masih yang lama nih, yang sirkulasi sebelah kanan, sebenarnya sebelah kiri sirkulasi ya. Kemudian nah jangan keras sama mereka
ya. Kerja sama. Apa? Aduh. Ya kan? Masing-masing. Iya, bener masing-masing. Mereka kan detik juga loh, ya kan? Iya. Kalau aja tinggalan pembalapnya, Iya. ya kan? Kita juga sama, 2 detik. Dia selain pengen jangan sampai menjaga nyawa si pembalap kan gitu. Kita juga sama, jaga nyawa si bayi. Dia pengen pembalapnya juara. Kita juga sama, pengen bayinya Selamat. selamat dan berkualitas hidupnya gitu. Having baby growth itu kita perhatikan gitu, ya. Masing-masing dari kita punya tugas. Jadi nggak ada yang bengong aja gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau lagi drill nih, kemarin ada beberapa ujian kan ya drill. Setelah pertemuan seperti ini di tugas itu yang asistennya diem aja gitu, yang leadernya aja yang sendiri ngomong sebagainya gitu ya. Padahal nggak, harusnya semuanya kerja gitu, semuanya bertugas. Yang kelihatan nanti kalau asistennya juga aktif gitu ya, timnya bagus gitu. Ya, tapi kalau yang aktifnya cuma leadernya, jadi nggak bagus gitu. Ya, jadi masing-masing punya peran ya. Masing-masing udah tahu saya mesti ngapain gitu ya. Nggak ada yang diam. Semua punya tugas dan bekerja secara efektif. Ya, jadi jangan kalah kita sama mereka ya. Kita harus dijaga gitu ya. Nah, disiapkannya kalau kita sudah punya kit rescue ini bagus ya. Tapi jangan disimpan begini aja kalau mau nolong bayi berlahir dengan resiko gitu ya. Iya. Semua sih nolong bayi kan kita nggak tahu ya bayinya kan seperti apa gitu, ya. Jadi dijejer di sini gitu kayak gitu, dijejer gitu. Ya, jadi nanti kalau perlu tinggal ambil kan gitu. Saya walaupun dari sendirian kan saya tahu di mana gitu ya. Karena udah dijejerin gitu, ya kan. Jangan sampai nanti perlu sungkup, ganti sungkup, diganti dulu. Rusuh jadinya ya kan? Ya. Panik. Nah, jadi kalau udah begini kan enak, tinggal ambil aja gitu. Ya. Jadi dibuat seperti ini juga disiapkan tadi kan ya sudah saya sampaikan ya. Kemudian nah ini kurang lebih rangkumannya ya. Apa sih yang mesti disiapkan untuk temperatur, kemudian untuk airway, untuk breathing, untuk sirkulasi ya. Oke. Kemudian cek lagi ya gitu ya, alatnya udah benar belum nih gitu. Leader pun walaupun tadi kan asistennya gas equipment kan iya ya, tapi leader juga harus memastikan semua siap gitu. Iya. Setelah itu jangan lupa ya kita udah siap segala macam. Kalau menghadapi yang lain pasti kita harus menolong lain. Ya jadi kita harus berdoa dulu sebelum kita menolong lain. Ya semua lah ya. Oke, saya kira ini sudah jelas ya tadi. Kalau bayinya tidak bernafas, tidak menangis, kondisinya jelek, berarti kita lakukan langkah awal dulu ya dok ya. Betul, tidak bernafas harus di PTP, tapi langkah awal dulu kita kerjakan ya. Jadi hangatkan, posisikan ya. Kemudian bisa perlu. Kemudian kalau memang tidak bernafas dok, langsung dokter PTP bagian lidah ya. Yang lainnya melanjutkan ring, stimulasi dan yang lain sebagainya. Nanti pasang-pasang alat yang dibutuhkan ya kan ya. Nah tadi usia gestasi di bawah sama dengan 32 minggu, di bawah 5 kita siapkan plastik dan juga topi. Kita hanya daerah wajah dan kepalanya saja ya. Kemudian kalau ternyata setelah tadi pas bisa pentil masih belum bernafas ya, atau misalnya gasping ya, ini jatuh di bawah 100, maka itu langsung melakukan tindakan PTP-nya berapa tadi pressure-nya? PIP-nya berapa? PP-nya PIP-nya? bukan 5. PIP 30, 5, 21. Untuk usia gestasi 35 minggu. 35 ya. di atas Kan tadi lupa lagi kan kalau ganti. Jadi apa-apa ya. Lihat lagi aja nggak masalah ya. Ya. Tapi kalau di bawah 30 minggu berarti bisa pakai episodenya berapa? 21 sampai 30. Ya. Nah, itu saya bilang ya. Jadi posisi stand hold ya, dia di batangnya yang dipegang atau 2 point hold ya, di apa namanya, di sungkupnya, atau tadi oke rim hold, C clamp ya, bentuk huruf C, ini bentuk huruf E ya.
lihat ketiga ini, yang manapun yang dipakai, lihat pelekatannya. Bagus kan? Iya. Gak ada rongga kosong di situ. Iya. Ya, jadi ini yang dimaksud pelekatan yang baik. Ya, begitu. Ya. Nah, pastikan PT-PP itu tadi dada mengembang, jantung meninggal atau tidak, saturasi meninggal atau tidak. Ya. Kita lihat gerakannya. Maintain a rate of 40 to Satu, 60 lepas. Ini pakai Say sensitif to air. yourself as you ventilate the Satu, newborn. Breathe, 2, Lepas. 3, breathe, 2, 3, Lepasnya breathe, 2, 3. empat, lepas. Lihat ya, tadi ya, menekannya jangan lama ya. Satu, lepas. Dua, lepas. Bukan. Satu, lepas. Dua, lepas, ya. Tapi Satu lepas, dua lepas. Ya. Pakai ini itu lebih nggak pegel dibandingkan kalau kita pakai ini. Ya. Tadi kan contoh ada pakai ini ya, sentris ya, kita nggak anjurkan. Ya. Jadi tadi video hanya untuk memperlihatkan bagaimana iramanya. Ya, jadi satu lepas, dua lepas. Jadi jangan terlalu cepat, satu lepas. Jangan terlalu lambat. Jadi harus iramanya betul ya. Satu lepas. Dua lepas, tiga lepas. Ya. Satu Kosan ketahuan nanti kalau ujian itu ya. Itu gitu ya. Grogi. Ada yang begitu. Ada aja dong. Ya. Apa Bu? Santai aja. Ya. Nah, kalau ternyata tadi tidak efektif PTP-nya, ya apain tadi? Koreksi. Singkatannya apa? SRI BTA. Apa aja tuh? Sungguh, reposisi, isap lendir, buka mulut, tekanan, alternatif jalan napas, intubasi. Tekanan PIP naikkan. Ya. Tekanan PIP naikkan 35, 40. Atau Mr. Sofa aja saya bilang kalau orang penasihat kalau masih pakai Mr. Sofa ya. Jadi pelekatan sungkuknya, reposisinya, kemudian suction dari 130 mulut ya, kemudian naikkan tekanan ya, maksimal 40, kemudian alternatif BLB atau alternatif jalan nafas ya. Ya. Kamu nggak WA? Ini tadi ya, yang SR tadi ini ya. Jadi reposisi sungkuknya sama reposisi, kemudian nilai suction dan mulut. Ini adalah peningkatan ya. Nah, tadi kalau misalnya intubasi nggak ada dokternya boleh menggunakan LM. Yang tadi ya, jadi kalau kita pakai BMS, kita kasih PIP pada saat kita menekan, ya kan? Ya, pada saat kita lepas ini kasih PIP, tapi pada kartu PIP-nya, yang seperti ini, ya, gitu. Nah, kalau tadi kita bisa menggunakan jenis respirator seperti sini seri, ya, jelas ya? Berapa PIP-nya? 30, 5, FiO2-nya 21, untuk di atas 35 minggu. di atas sampai dengan 30 minggu. Ya. Oh, di atas 30 di atas. Nah, kalau ternyata bayinya bernapas spontan ya setelah melakukan tindakan PTP ya, kemudian jatuh di atas 100 tapi dia di ses pernapasan, maka kita berikan Mulai dengan PIP berapa? 7. 7 kalau CPEP. Ya, tadi kalau PIP 5 untuk PTP, kalau CPEP PIP-nya tuh 7. jelas ya? Oke. Jika masih terdapat di ses pernapasan, PIP naikkan 8. Kalau saturasi tidak tercapai seperti ini, FiO2 boleh dinaikkan. Kalau dengan PIP 8, FiO2 lebih dari 40%, berarti namanya gagal CPEP kalau dia masih di ses napasnya. Ya, maka pertimbangan ini jelas. Ya, jelas? Oke. Satu jarak banget. Tadi udah ini ya, score down-nya. Score down, tadi kalau score-nya antara 1 sampai 3 namanya gangguan ringan, dibantu dengan CPEP. Kalau 4 sampai 5 sedang, dibantu dengan CPEP. Ya. Ini sama dengan 6 berat. Intubasi. Dulu ya. Skor 1 sampai 3 ini kasih oksigen. Ya dulu.
bisa berubah. Ya karena prinsipnya tadi kita aktifkan si web segera mungkin untuk mengembangkan parunya segera mungkin. Untuk apa? Untuk membantu dia beradaptasi secepat mungkin. Ya kan? Ya kalau paru sudah mengembang, sirkulasi membaik, maka adaptasi yang lain akan mengikuti. Enggak. Ya kan? Ya. Oke. Nah, ini jadi efek CPAP dari paru-paru ya. Ya di paru-paru kalau misalnya ada videonya Langsung ngembang dia ya paru-parunya. ini bukan yang video, bukan yang video. Ya jadi kalau misalnya kita nggak ngasih CPAP nih, ya tadi kita sudah PPP nih gitu, ya bayinya nangis kan, tapi distress pernapasan, merintih gitu ya, kita kasih oksigen nasal aja, nanti dia parunya langsung kolaps kayak gini. Langsung ngempes lagi gitu ya, makin ses dia gitu ya. Tapi kalau kita pertahankan nih pakai CPAP, paru itu akan mengembang ya gitu, karena tadi kita memberikan tekanan positif akhir ekspirasi ya. Jelas ya? Jadi itulah gunanya CPAP ya, pentingnya kita berikan CPAP. ya. Nah tadi kan pakai sungkup, nah supaya tadi pakai TT-nya ya Bu ya, pakai single nasal prong atau prong nasal Single. ya, gitu single ya. Nasal. Kemudian nah, setelah begini baru dirujuk, gitu. Ya. Ini tadi cara mencampur oksigen ya. Tadi kalau pakai Jason Rees tadi kan saya bilang kalau begini langsung kan jadi 100% kan Bu, ya sini ya. Nah kalau mau mengatur gitu supaya bisa butuh konsentrasi oksigennya, bikin kayak gini nih, ya dicampurin oksigen 100%-nya sama udara tekan, nanti digabungin pakai ini konektor Y ini, bisa belinya di toko akuarium, ya. Nanti ngaturnya sama, tinggal pakai aturan 8 seperti ini, ya seperti tadi ya. Kertasnya. Kalau yang di slide ini adalah aturan 10 ya, aturan 10 ya, jadi dia lebih tinggi ini ya, flow-nya ya. Boleh mau pakai aturan 10 atau aturan 8 boleh ya, tapi biasanya kita aturan 8 supaya menghemat ya. Ini cara setting PTP dan CPAP tadi menggunakan CPAP menggunakan CPAP. Pertama gimana? Hubungkan dulu O2 ke gas inlet ya, kesinikan ya dengan flow berapa? 5 sampai 8 ya. Kemudian setting FiO2 menggunakan bulan 8. Jadi kalau 21 sih gimana? Oksigennya berapa? 0. Airnya? Ya. Kemudian setting PIP ya. Tadi PIP diatur maksimal dulu ya, yang ini nih yang sebelah kiri kita ini di setting di 40 ya, kalau ini udah benar nih ya. Baru setelah itu di setting ini berapa ini? 30 ya. Dengan cara menutup lubang atas dan bawah di gas outletnya ya. Kemudian baru setting PE ya. Jelas ya ini ya? Tadi sudah kan ya? Iya dong. Oke. Ini kalau pakai kalau pakai neopap sama aja. Ini kalau di kita punya bukan neopap ya. Ini nanti seperti ini kurang lebih ya. Ini kan kita kasih single nasal prong, PEP-nya 7 ya. Kita lihat di sini 7 nih, ya kan? Ya. 7. Ya, FiO2-nya nanti tergantung kebutuhannya. Ya. Ini tadi yang saya bilang pakai single nasal prong ya caranya ya. Jadi dimasukkan dulu gitu kurang lebih 2 cm ya. Ini diukur kurang lebih 4 sampai 5 cm baru digunting kayak gini ya. Setelah digunting ini dilepas, pindahkan ke sini. Ya, jadi pendek ya. Kemudian dipasang ya. Nah, ini fiksasi juga harusnya sih dipraktekin ya. Tapi yang baru sebenarnya nggak begini, tapi yang prinsipnya adalah memfiksasi supaya dia jangan sampai gampang lepas ya. Biasanya kita pakai fiksasi pakai tali pusat, tali kasur dulu ya. Setelah tali kasur baru pakai Pipafix gitu ya. Kemudian Pipafixnya dibikin digunting kayak gini.
biasanya kalau bawa ini sama perawat saya nih. Jadi bentuk meja meja. Nah ini, kayak gini. Ya, jadi nanti ini kan ya. Pakai tali kasur dulu ya, supaya dia nggak gerak-gerakan ya. Kasur, sampai kasur baru gini. Ini tempel, kemudian diputar begini. Putar, ya. Putar, dia ke sini. Gitu. Jadi begini. Ya. Ya, jadi begini. Nanti ini kan dari atas, nanti ini satu lagi dari bawah. Rapet kan? Ini, Rapet. ya, Iya bukan resa. Iya. ya. Jadi atas bawah, ya. Kayak papik ya itu. Pakai papik, ya. Papiknya yang iya. Iya. Jangan yang KW. Iya. Soalnya ada yang KW itu biasanya nggak melepas. Iya benar. Ya. Oke, jelas ya? Jelas tuh. Oke. Nah, terus ini kita seperti ini. Dikasih anosis tadi kan kita sudah sampaikan. Maka yang ketiga adalah bebas. Jadi kalau pakai tipis seperti ini ya, ini harus 1 cm di atasnya ya. Kalau pakai end-to-end seperti ini juga sama 1 cm juga. Atau tadi kalau pakai BMS juga sama, ini 1 cm aja di atasnya ya. Ini tekan ininya. Kalau nggak ditekan cuma segini dapatnya. Karena kita mau ngasih 90% ya, itu sama dengan 90% ya. Nah, kalau setelah PTP ternyata jantung masih di bawah 60, maka kita kalau PTP dan kompresi dan ada perbandingan 1:3. lama 1 menit. 1 menit. di lokasi kompresi dada tadi antara proses epidural dengan dari dada berlutut. Kopi lama meh. Ya. Tekniknya ada 2 ya, 2 jari yang seperti tadi saya sampaikan ya. Ini yang 2 jari harus tegak Lurus. ya. Ini kapan kita pakai yang 7 jari, kapan kita pakai yang 2 jari. Ya. Kedalamannya seperti dari lateral posterior ya, supaya tahu aja juga ya. Masih di bawah 60 juga setelah kita PTP kompresi, berarti kita kasih Epinefrin. kompresinya dilanjutkan ya, kalau di bawah 60 ya. Oh. Ya, kalau di bawah di antara 60 sampai 100 PTP dilanjutkan, kompresi Kompresi dilanjutkan. dilanjutkan. Tapi kalau di atas 100 berarti PTP kompresi. PTP dan kompresi dihentikan dengan syarat sudah dilakukan spontan. Oh iya. Ya kan? Ya. Kalau misalnya masih di atas sudah di atas 100 di jantungnya tapi bayinya masih megap-megap, masih akut belum bernafas, lanjutkan PTP ya kan? Ya, karena kan itu apnu megap-megap atau jantung di bawah 100. Ya. Tapi biasanya sih kalau di atas 100 itu udah bernafas biasanya. Ya. Ya. Epinefrin dosisnya tadi sudah saya sampaikan ya. Oke. Setelah itu kita ke perawatan pasca resusitasi. Ya, kita melakukan stabilisasi dalam 1 jam dengan algoritma stable. Ya, stable itu S-nya adalah apa? Sugar. Sugar level and self care. Sebenarnya ada self care. Ya, jadi kadar gula darahnya. Kita periksa gula darahnya. Ya, di mana gula darah kita periksanya? Di tumit. Ya, tumit di bagian medial atau di bagian lateral. Ya, kayak SKK. Pernah kerjaan SKK? Ya, di situ nyuntiknya. Ya, bisa pakai glukometer biasa aja. Ya, GDS biasa. diperiksa GDS biasa. Ya, kalau di bawah 50 berarti dia hipoglikemi. Ya, normalnya lebih dari sama dengan 50. 50. Ya, kalau hipoglikemi kita koreksi dong, kita bolus menggunakan dextrose 10%. Dosisnya 2 cc per kilogram berat badan. Ya, jadi kalau misalnya dia 3 kilo berarti kita kasih 6 cc. Ya kan dikali 2 ya. 6 cc. Kemudian berapa lama dikasihnya? Kecepatannya 1 cc per menit.
Jadi kalau 6 cc berarti selama 6 menit. Ya. Setelah dikoreksi pakai bolus 30%, dilanjutkan dengan cairan maintenance-nya.